Halo, sahabat sejarah misteri. Masih di episode pelarian Arya Mataram untuk menaikkan atau mengangkat lagi kejayaan Jipang. Di episode yang sebelumnya kita masih berkutat pada pasca peperangan antara Jipang dan Pajang. Ya, masih banyak sekali episode-episode yang tentunya jauh lebih seru dan lebih menguras emosi lah. Bagaimana kisah pelarian Arya Mataram hingga sampai ke Palembang dan membangkitkan lagi terah Jipang di Palembang sana? Tetap ikuti channel Sejarah Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tentunya nyalakan notifikasinya agar biar kalian tahu ketika kita mengupload episode-episode terbaru. Dalam anjungan kapal ditemani sinar temaram sendir, tampak Pangeran Arya Mataram, Temanggung Arya Balun, Temanggung Wilapa, Raden Kuning, Soreng Kawuh, Soreng Rana serta Soreng Pati berkumpul. Tak ketinggalan pula Mimi Aisyah, istri dari Pangeran Arya Mataram yang cantik berkulit langsat khas perawakan Cina menemani mereka. Tampak Mimi Aisyah terseduh menangis, larut dalam kesedihan yang terus coba ditenangkan oleh sang anak Raden Kuning. Sudahlah ibu, semua sudah terjadi. Apa yang terjadi pada Paman Arya Penangsang tak mungkin bisa dihindari lagi. Serahkanlah semuanya pada Gusti Allah, ucap Raden Kuning. Mimi Aisyah tak bisa berkata-kata, dadanya sesak. Air matanya terus saja menetes tanpa bisa ditahannya jika mendengar nasib Jipang dan kakak iparnya itu. Arya Mataram tertegun. Dia membiarkan istrinya terlalu dalam duka. Waktulah yang nanti bisa mengikis kedukaan semua orang-orang berdarah Jipang. Soreng Pati, apa yang bisa kau sampaikan pada aku? Kata Pangeran Arya Mataram kepada Soreng Pati. Ampun yang mulia. 3 hari setelah rombongan Tuan berlayar, Tuan Arya Penangsang memerintahkan 4 divisi pasukan Soreng untuk mengawal perjalanan istri-istri beliau dan Panembahan Koti menuju ke tanah Pasundan. Belum lagi ditambah dengan pasukan Sikatan sebagai penggempur jikalau ada halangan dari rombongan mereka. Sedangkan para kerabat Bendoro Dalem menyusuri Sodet Pengawan Solo menuju ke Madiun. 3 divisi pasukan Soreng diperintahkan untuk mengawal Dewi Roro Amiswati dan yang lainnya menuju Kediri, Tuan. Sedangkan kerabat-kerabat yang lain meminta perlindungan kepada Lasem. Jelas Soreng Pati. Jadi semua pasukan Soreng mengawal pelarian, ditambah dengan pasukan Sikatan yang membawa rombongan istri-istri Kang Mas menuju ke Pasundan. Pantas Jipang terlihat lemah. Lalu bagaimana dengan pasukan Wana Mandala dan pasukan Karingan? Tanya Arya Mataram. Sekali lagi mohon ampun yang mulia. Untuk pasukan Wana Mandala, 3 warsa yang lalu hamba diperintahkan oleh Yang Mulia Arya Penangsang untuk menemui Kiai Arya Jiken di Benteng Kalimutang. Titah Yang Mulia Arya Penangsang untuk mereka yaitu melepas semua atribut Jipang, walaupun tetap diperintahkan untuk berjaga di Benteng Kalimutang. Jaga-jaga kalau Jepara dan Pati melewati hutan itu untuk menyerang Jipang secara diam-diam. Sedangkan pasukan Karingan sudah 3 pekan yang lalu menjaga jalur pelarian Tuan Arya Mataram dan Bendoro Dalem lainnya dengan kekuatan 30 perahu dan personel 600 ditempatkan di 2 tempat. 20 perahu di Sodetan Bengawan Solo Karangbaya
Mereka bertugas sebagai pasukan penyerbu jika ada perahu dari Pajang untuk mengejar pelarian tuan dan kerabat lainnya. Sedangkan 10 perahu mengamankan jalur Bengawan Solo menuju Tuban atau Ampel Denta. Jelas Sorengpati. Praktis dalam pertempuran melawan Pajang, Kang Mas Arya Penangsang hanya menyisakan pasukan Sri Guntingnya Paman Mentaun, desis Arya Mataram. Benar Yang Mulia, memang seperti itu kenyataannya, kata Tohpati. Pantas Pajang bisa mengalahkan Cipang. Semua pasukan pilih tanding Cipang ternyata sudah dibagi tugas oleh Kang Mas Arya Penangsang, ucap Arya Mataram lirih. Sejenak hening pun menyelimuti ruangan itu, bermain dengan kesadaran mereka masing-masing. Arya Mataram mempunyai pertanyaan yang sangat besar dalam benaknya. Kenapa Kang Mas seolah mengalah dalam pertempuran ini? Jika pasukan Soreng, Sikatan, Karingan, Sri Gunting, dan Wana Mandala dijadikan satu, bukankah mengalahkan Pajang itu tidaklah sulit? Mereka adalah pasukan pilih tanding, sudah puluhan kali melakukan pertempuran dan membawa kemenangan gilang gemilang bagi Demak di masa Raden Fatah maupun Sultan Trenggono. Batin Arya Mataram. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang, Romo? Tanya Raden Kuning memecah kesunyian. Tohpati dan lainnya menatap junjungannya itu dalam-dalam. Dia yakin Pangeran Arya Mataram mampu mengatasi kesedihannya dan memutuskan sebuah titah yang bisa mengayomi seluruh pengikutnya. Beberapa lama Pangeran Arya Mataram terdiam hingga akhirnya, Tumenggung Arya Balun, kau kembalilah ke wilayah Cipang. Menyaru sebagai warga biasa agar tak mencolok dan ditemukan oleh pasukan Pajang. Kumpulkanlah sisa-sisa abdi setia Cipang. Kalau perlu, buka wilayah baru di hutan pinggiran Cipang. Sebisa mungkin untuk mengumpulkan mereka yang masih setia. Dan dalam 8 tahun ke depan, insya Allah kita akan bertemu lagi. Titah Arya Mataram. Sendika dawuh Gusti, ucap Tumenggung Arya Balun sambil menyembah hormat. Dan kau, Tumenggung Wilapa, kau pergilah ke Benteng Kalimutang, mintalah Kyai Arya Ciken untuk membuka hutan dan membangun padepokan Trah Cipang di sana. Ajarkanlah semua nilai-nilai dari Piagam Cipang. Kita mungkin kalah dalam pertempuran ini, tapi jangan sampai ideologi Cipang ikut pupus dengan hancurnya keraton Cipang. Perintah Arya Mataram. Sendika dawuh Yang Mulia, kata Tumenggung Wilapa sambil menjurah hormat. Berangkatlah kalian esok pagi subuh. Jaga terus semangat Cipang. Jika nanti ada jodoh, kita akan bertemu lagi dengan keadaan yang gilang gemilang, menumbuhkan kembali kejayaan Cipang bersama-sama, ujar Pangeran Arya Mataram. Kedua tumenggung itu kemudian berdiri dan menjurah hormat, lalu berjalan mundur untuk meninggalkan pertemuan itu dan bersiap untuk melaksanakan tugas yang sudah dititahkan oleh Pangeran Arya Mataram. Ampun Romo, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Tanya Raden Kuning. Menunggu kabar dari Telisandi kita yang bertugas mengumpulkan informasi dari Tuban, kata Pangeran Arya Mataram. Maksud Kanjeng
apakah Kanjeng Adipati Batubang kini berpihak kepada Pajang? Tanya Soreng Kawuh. Bisa seperti itu, tapi bisa juga tidak. Kita hanya ingin berjaga-jaga. Kalau Nyai Kalinyamat menggunakan sabda Pandito Ratu, maka mau tak mau Kanjeng Adipati Batubang harus menurut perintah Ratu Kalinyamat. Jelas Pangeran Arya Mataram. Kalau begitu Romo, izinkanlah saya untuk menyusuri sungai ini menuju ke Tuban. Akan saya selidiki sendiri tentang sikap Kanjeng Adipati Batubang ini, kata Raden Kuning. Arya Mataram menggeleng. Sejenak kemudian dia berhening, matanya terpejam, tubuhnya bergetar hebat, menandakan dia mendapatkan sinyal dalam kondisi trans. Lalu, tak berapa lama kemudian, dia pun membukakan matanya. Tak perlu kau lakukan itu, putraku. Kita akan tetap masuk ke Tuban. Aku baru saja mendapatkan wisik batin dari Guru Sejati. Seseorang ingin bertemu dengan kita, kata Pangeran Arya Mataram. Maaf Romo, kalau boleh tahu, siapakah orang yang ingin bertemu dengan kita melalui wisik batin itu? Tanya Raden Kuning. Pertanyaan Raden Kuning itu pun mewakili perasaan ingin tahu dari Soreng Pati, Soreng Kawuh, dan Soreng Rana. Pangeran Arya Mataram menyempukan pandangannya ke arah mereka. Ada perasaan berat mengatakannya. Pangeran Arya Mataram tahu akan sedikit menabur garam dalam luka ketika dia menyebut sosok yang ingin bertemu dengan mereka. Tapi akhirnya pun Pangeran Arya Mataram memberitahu kepada semuanya siapa yang ingin bertemu dengan mereka. Dihilangnya nafas panjang. Guru Sejati Kanjeng Sunan Kalijaga, kata Pangeran Arya Mataram. Apa? Pekik mereka serempak dan tampak tak percaya. Dan inilah akhir dari episode ketiga dari kisah pelarian Arya Mataram menuju Tanah Harapan dan membangkitkan Trah Cipang di sana. Bagaimana kisah selanjutnya dan bagaimana pertemuan dengan Sunan Kalijaga? Kenapa mereka seolah enggan untuk bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga? Tetap simak di channel ini dan ikuti episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kita upload video terbaru. Itu yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.